Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran menghadiri halal bihalal di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dalam kesempatan ini, Prabowo merasa bersyukur mendapat sambutan yang hangat dari seluruh kader dan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Prabowo pun bercerita perihal transisi pemerintahan dan arahan dari Presiden Jokowi. Kemarin saya masih dipanggil Menhan kan? Sekarang sudah lebih akrab Mas Bowo. Jadi Mas Bowo nanti harus berangkat ke sini, ketemu ini. Jadi beliau yang siap Pak, siap. Benar, saya ke Tiongkok atas petunjuk beliau, ke Jepang. Sekarang saya diperintahkan untuk ke Timur Tengah, sangat penting. Jadi saya kira demikian, saudara-saudara sekalian. Saya sekali lagi merasa besar hati dengan dukungan dari Nahdlatul Ulama. Saya hari ini sangat senang hati saya karena saya dianggap keluarga NU. Padahal memang saya merasa keluarga NU dari dulu. Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, Gus Yahya memastikan PBNU akan membantu pemerintah dalam mewujudkan program-programnya demi kemaslahatan rakyat. Yang wajib bikin sekolahan itu pemerintah, NU tidak wajib. Yang wajib bikin rumah sakit sebanyak mungkin supaya semua warga dapat pelayanan, itu pemerintah, NU tidak wajib. Yang wajib mengupayakan program-program ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat itu pemerintah, tanggung jawab pemerintah. NU tidak wajib. Tapi NU karena warganya sedemikian banyak, NU menjadi wajib membantu pemerintah untuk memastikan bahwa agenda kemaslahatan ini sungguh-sungguh sampai kepada rakyat. Maka dengan ini sejak awal kita juga ingin sampaikan bahwa nanti ke depan Nahdlatul Ulama tidak akan pernah tidak bersama-sama dengan pemerintahan presiden yang akan datang, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka. Apakah ini soal politik? Iya, tapi motivasinya adalah kemaslahatan rakyat. Karena tasarruful imam manutun bimaslahatir ra'iyah. Sejak Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres, KPU telah menetapkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Halal bihalal dengan PBNU ini menjadi salah satu safari silaturahmi yang dilakukan Prabowo Gibran pasca ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Tim Liputan BTV. Selain peristiwa utama tadi, kami juga akan menghadirkan berbagai informasi politik lainnya selama 1 jam ke depan. Bersama saya Teiza Aditya, inilah Bersatu Kawal Pemilu selengkapnya. Ya, misalnya Yandri Susanto yang merupakan Wakil Ketua MPR sekaligus kader dari Partai Amanat Nasional meyakini bahwa Prabowo Subianto dan Joko Widodo memiliki visi misi yang sama. Usai Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka secara sah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU, banyak partai politik di luar koalisi Prabowo Gibran yang merapat dan bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum DPP PAN meyakini tidak ada perubahan komitmen antara Prabowo Subianto dengan PAN. Meskipun banyak partai yang merapat ke pemerintahan Prabowo, PAN tidak risau terkait dengan jatah kursinya. PAN menyambut baik apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, melakukan silaturahmi ke berbagai partai politik yang mana mungkin di waktu kontestasi kemarin partai-partai tersebut tidak mengusung Pak Prabowo karena memang tema atau narasi yang dibawa Pak Prabowo selama ini adalah persatuan. Mari bersama-sama, jadi kontestasi sudah selesai, mari kita duduk bareng. Nah, jadi yang dilakukan Pak Prabowo menemui Caimin, menemui Surya Paloh, atau mungkin
ke depan ada lagi ditemui para tokoh bangsa, ya bagi PAN itu sangat luar biasa. Di tengah gencarnya konsolidasi politik dari parpol non-koalisi, Partai Bulan Bintang atau PBB berharap tidak dilupakan sebagai pengusung setiap pasangan Prabowo Gibran sejak awal. Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang, Masrur Anhar, memandang wajar partai non-koalisi kini mulai merapat mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan datang. Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang atau PBB, Masrur Anhar, memandang wajar jika partai non-koalisi kini mulai merapat mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan datang. Oleh karena itu, Masrur mengharapkan Prabowo Gibran tidak melupakan PBB yang telah mendukung sejak awal kontestasi. Masrur menyatakan kekhawatirannya jika jumlah jatah kursi PBB di kabinet akan berkurang karena bergabungnya partai non-koalisi. Tetapi ia meyakini kekhawatiran itu tidak akan terjadi karena Prabowo Gibran menurutnya akan proporsional menentukan susunan kabinet menteri di kabinetnya. Hal yang wajar lah, saya pikir wajar lah. Karena memang partai politik dibangun kan dalam rangka mencari kekuasaan ya. Apapun partainya, walaupun kemarin berseberangan, ya ternyata hari ini juga udah cepat-cepat merapat kan itu. Nah mudah-mudahan yang sudah bekerja keras kayak Bulan Bintang itu tidak ketinggalan. Jangan sampai yang berseberangan malah dapat, yang bekerja keras malah nggak dapat. Jangan sampai begitu kan itu harapan kami begitu. Artinya ada kekhawatiran akan menggerus jatah menteri dari PBB atau seperti apa? Ya jangan sampai seperti itu. Kan bagaimanapun kami yang sudah berkeringat, kami yang sudah bekerja keras, ya jangan sampai diabaikan. Dan saya yakin beliau nggak mengabaikan. Pasti beliau itu akan memperhatikan betul. Karena kita kenal siapa itu Pak Prabowo, siapa itu Pak Gibran. Kita kenal baik. Sebelumnya diketahui, Nasdem dan PKB telah menyatakan akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran usai resmi ditetapkan oleh KPU pada Rabu 24 April lalu. Tim Liputan BTV. Ya, masa sinyal Gibran bergabung dengan Partai Golkar menyeruak setelah Wapres terpilih itu menghadiri acara halal bihalal partai berlambang pohon beringin di Solo pada Sabtu kemarin. Ditemui usai menghadiri acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh DPD Partai Golkar Solo, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memastikan kehadirannya tidak ada maksud apapun dengan alasan karena mendapat undangan. Dalam acara itu pula Gibran menegaskan dirinya tidak masuk partai berlambang pohon beringin itu. Besok juga ada undangan NU. Saya kalau diundang ya pasti hadir. Itu ya, nggak ada maksud apa-apa. Mas, apakah ini sinyal untuk mendukung? Nggak ada. Ya, semuanya teman, halal bihalal ya kita tani kabeh gitu kan Ben. Ya. Best ya. Mantan calon presiden nomor urut 1 dalam Pilpres 2024, Anies Baswedan mengajak pendukungnya untuk menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Genap 1 pekan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan sengketa hasil Pilpres, Anies meminta agar pendukungnya menghormati MK. Anies mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Kini meski sejumlah partai pengusungnya telah satu persatu berlabuh ke Prabowo Gibran, Anies mengatakan bahwa jalinan silaturahmi tetap terjaga. Ketika MK telah mengeluarkan putusan, maka kita menghormati putusan. Kita hidup bernegara, berdemokrasi dengan kematangan, dengan kedewasaan, dengan kesiapan untuk mentaati semua proses konstitusi. Karena itu saya sampaikan kepada semua, ini bukan soal perasaan suka atau tidak suka, kecewa atau tidak kecewa, tapi ini soal bagaimana kita bernegara dengan baik. Sementara itu, pemirsa, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang sengketa hasil pemilihan legislatif 2024. Di hari pertama, MK mulai menyidangkan 297 perkara, termasuk gugatan P3. Hakim MK Saldi Isha menegaskan Arsul Sani tidak menggunakan hak memutuskan perkara yang berkaitan dengan P3.
Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan digelar pada 29 April hingga 3 Mei 2024. Dari 297 perkara, salah satunya adalah gugatan dari P3 soal hilangnya suara di 4 dapil di Jawa Timur. Irfan Maulana selaku kuasa hukum pemohon mengatakan telah terjadi pemindahan suara pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda. Sidang yang digelar di panel 2 ini terdiri dari Hakim Ketua Panel Saldi Isra dengan anggota Ridwan Mansur dan juga Arso Sani. Dalam sidang ini Saldi Isra menegaskan Arso Sani tidak menggunakan hak memutuskan perkara yang berkaitan dengan P3. Diketahui pemirsa sebelumnya Arso Sani pernah menjadi Wakil Ketua Umum P3 dan anggota Komisi 3 DPR RI dari P3. Perlu ditegaskan kepada semua yang hadir dalam ruangan ini yang mengikuti persidangan hari ini, karena ini ada pemohon dari P3 dan ada juga mungkin pihak terkait terhadap P3, diberitahukan bahwa posisi Pak Arsul itu akan tetap mengikuti persidangan tapi tidak akan menggunakan hak untuk memutus. Oke, clear ya? Beliau tidak akan menggunakan hak untuk memutus permohonan ini, dan semua yang bersentuhan dengan P3, apakah itu pemohon maupun pihak terkait, beliau nanti tidak akan mendalami kalau memang ada sesi pendalaman nanti. Nah itu perlu di-clear. Kalau beliau tidak ikut maka akan menyebabkan forum atau quorum hakim di masing-masing panel menjadi tidak cukup. Oke. Kita akan perbaharui langsung informasi terkait dengan sidang sengketa Pileg. Sudah ada Maria Gabriel di Mahkamah Konstitusi. Selamat sore, Gebi. Gebi, apa kemudian alasan Arso Sani tidak menggunakan haknya untuk memutuskan perkara namun tetap hadir dalam persidangan, Gebi? Ya, selamat sore Teza dan juga pemirsa BTV. Dalam sidang terkait dengan PHPU Pileg 2024, Hakim Arso Sani tidak akan menggunakan haknya untuk memutus perkara yang berkaitan dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MK sekaligus Ketua Panel 2, yakni Saldi Isra saat membuka sidang hari ini. Diketahui Arsul merupakan Hakim MK yang memiliki latar belakang sebagai mantan anggota DPR dari P3. Setelah menjadi Hakim MK, Arsul mengundurkan diri dari P3 dan juga DPR. Apabila ada sesi pendalaman, nantinya Arsul pun tidak akan ikut. Meski demikian, Arso Sani tetap mengikuti sidang pemeriksaan terkait perkara sengketa Pileg yang diajukan oleh P3. Teza dan juga pemirsa BTV, Arsul tetap ikut dalam panel agar memenuhi quorum. Saldi Isra menerangkan apabila Arsul tidak ikut, maka akan menyebabkan quorum hakim di masing-masing panel ini menjadi tidak cukup. Jubir MK Fajar Laksono menjelaskan bahwa pengambilan keputusan akan dilakukan lewat rapat permusyawaratan hakim atau RPH yang diikuti oleh 9 hakim MK. Dia mengatakan bahwa pembagian panel ini berisi masing-masing 3 hakim ini hanya dilakukan untuk keperluan proses pembuktian saja. Fajar juga mengatakan bahwa tidak menjadi masalah jika Arsul tidak ikut mengambil keputusan dalam RPH sengketa terkait dengan P3. Untuk RPH sendiri memang sekurang-kurangnya diikuti oleh 7 hakim MK. Terkait dengan pemeriksaan perkara untuk PHPU Pileg 2024 ini memang digelar secara paralel dan dilakukan oleh 3 panel majelis hakim, di mana masing-masing panel ini terdiri dari 3 hakim konstitusi. Untuk Arso Sani sendiri ini berada di panel 2 bersama dengan Saldi Isra selaku ketua panel dan juga Ridwan Mansur. Untuk pembagian penanganan jumlah perkara, panel 2 ini menangani 97 perkara. Tezar. Ya, mungkin bisa disampaikan juga ada berapa perkara kemudian yang dibahas hari ini oleh Majelis Hakim? Ya, Teza dan juga pemirsa BTV, MK meregistrasi ada 297 perkara terkait dengan PHPU Pileg 2024, di mana pada hari ini dilakukan sidang untuk sekurang-kurangnya kurang lebih sekitar 79 perkara. Dari total 297 perkara Pileg 2024, apabila dirinci berdasarkan partai politik, ini dari Partai Gerindra dan Partai Demokrat yang paling banyak mengajukan perkara, yaitu masing-masing sebanyak 32 perkara. Kemudian jika dirinci per provinsi, Papua Tengah menjadi provinsi dengan perkara PHPU Pileg terbanyak, yakni 26 perkara. Gugatan ini juga terbagi menjadi gugatan yang dilayangkan oleh partai atau dari individu caleg.
di mana salah satu partai yang melayangkan gugatan adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan total 24 gugatan, di mana salah satu gugatan yang disidangkan pada hari ini adalah banyak suara yang hilang atau berpindah ke partai lain. Hal ini dinilai membuat P3 tidak lolos ambang batas parlemen, yakni 4%. Salah satunya adalah hasil Pileg DPR di Provinsi Banten, di mana di provinsi ini suara P3 disebut berpindah ke Partai Garuda. Tezer dan juga pemirsa BTV, dapat kami informasikan untuk sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan ini akan digelar terus sampai dengan tanggal 3 Mei mendatang. Setelah pemeriksaan pendahuluan, agenda sidang selanjutnya adalah mendengarkan keterangan jawaban termohon, kemudian keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu serta pengesahan alat bukti para pihak. Sidang dengan agenda ini dijadwalkan akan dimulai pada pekan depan. Kemudian berdasarkan dari PMK nomor 1 tahun 2024, MK akan memutus perkara yang dimaksud ini paling lama pada tanggal 10 Juni mendatang. Demikian Tezar. Maria Gabriela, terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan di Bersatu Kawal Pemilu hari ini. Selamat sore Maria. Ya, misal selama 4 hari ke depan, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang sengketa Pileg 2024. Adapun pada hari pertama ialah agenda pemeriksaan pendahuluan. Diketahui ada 297 perkara yang tengah diproses oleh MK. MK mulai menggelar sidang perdana 297 perkara pemilihan legislatif 2024. Sidang yang digelar secara paralel ini dibagi ke dalam 3 panel. Panel 1 terdiri atas Soehartoyo selaku Ketua Panel 1 dengan anggota Daniel Yusmik Foeh dan Guntur Hamzah. Panel kedua terdiri atas Saldi Isra sebagai Ketua Panel 2 dengan anggota Ridwan Mansur dan Arsul Sani. Panel 3 terdiri atas Hakim Harif Hidayat sebagai Ketua Panel dengan anggota Anwar Usman dan Eni Nurbaningsih. Sementara untuk tahap dan jadwal sidang sengketa pemilihan legislatif pada hari Senin 29 April merupakan pemeriksaan pendahuluan. Selanjutnya 3 hingga 13 Mei 2024 ialah penyerahan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan pemberi keterangan. 6 hingga 15 Mei 2024 pemeriksaan persidangan, lalu 15 hingga 20 Mei 2024 rapat permusyawaratan hakim pertama. 21 hingga 22 Mei 2024 pengucapan putusan atau ketetapan. 27 hingga 31 Mei 2024 pemeriksaan persidangan lanjutan. 3 hingga 6 Juni 2024 hakim kembali menggelar rapat permusyawaratan yang kedua. Dan terakhir 7 hingga 10 Juni 2024 pengucapan putusan atau ketetapan final. Dalam masa sidang sudah terregistrasi 297 perkara PHPU anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dengan jumlah 285 perkara untuk DPR, DPRD, dan 12 perkara untuk DPD. Tim Liputan BTV. Kami akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Misal Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf memastikan Nahdlatul Ulama selalu bersama dengan Prabowo Gibran. Nahdlatul Ulama siap membantu pemerintah demi kemaslahatan rakyat. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran menghadiri halal bihalal di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dalam kesempatan ini, Prabowo merasa bersyukur mendapat sambutan yang hangat dari seluruh kader dan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Prabowo pun bercerita perihal transisi pemerintahan dan arahan dari Presiden Jokowi. Kemarin-kemarin saya masih dipanggil Menhan kan, sekarang sudah lebih akrab Mas Bowo. Jadi Mas Bowo nanti harus berangkat ke sini, ketemu ini. Jadi beliau yang siap Pak, siap. Benar, saya ke Tiongkok atas petunjuk beliau, ke Jepang. Sekarang saya diperintahkan untuk ke Timur Tengah, sangat penting. Jadi saya kira demikian, saudara-saudara sekalian. Saya sekali lagi merasa besar hati dengan dukungan dari Nahdlatul Ulama. Saya hari ini sangat senang hati saya karena saya dianggap keluarga NU. Padahal memang saya merasa keluarga NU dari dulu.
sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, Gus Yahya memastikan PBNU akan membantu pemerintah dalam mewujudkan program-programnya demi kemaslahatan rakyat. Yang wajib bikin sekolahan itu pemerintah, NU tidak wajib. Yang wajib bikin rumah sakit sebanyak mungkin supaya semua warga dapat pelayanan itu pemerintah, NU tidak wajib. Yang wajib mengupayakan program-program ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat itu pemerintah, tanggung jawab pemerintah, NU tidak wajib. Tapi NU karena warganya sedemikian banyak, NU menjadi wajib membantu pemerintah untuk memastikan bahwa agenda kemaslahatan ini sungguh-sungguh sampai kepada rakyat. Maka dengan ini sejak awal kita juga ingin sampaikan bahwa nanti ke depan Nahdlatul Ulama tidak akan pernah tidak bersama-sama dengan pemerintahan presiden yang akan datang, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka. Apakah ini soal politik? Ya, tapi motivasinya adalah kemaslahatan rakyat. Karena tasarruful imam manutun bimaslahatir ra'iyah. Sejak Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres, KPU telah menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Halal bihalal dengan PBNU ini menjadi salah satu safari silaturahmi yang dilakukan Prabowo Gibran pasca ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Tim Liputan BTV. Sementara itu, elit Partai Persatuan Pembangunan atau P3 berkunjung ke kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jakarta. Jajaran elit P3 mendatangi markas DPP PKB di Jalan Raden Saleh, Jakarta. Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono yang didampingi oleh Wakil Ketua Umum Amir Uskara disambut langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Kedatangan Mardiono ke PKB ini sebagai bentuk silaturahmi sekaligus membahas persiapan Pilkada 2024. Kita akan membahasnya lebih dalam terkait dengan pertemuan antara elit P3 dengan PKB yang telah berlangsung sejak sore tadi. Untuk mengupdate-nya sudah terhubung dengan jurnalis BTV, ada Hidayat Azril di kantor DPP PKB sore hari ini. Selamat sore Hidayat, dari pantauan Anda siapa saja elit partai yang hadir di sana? Hidayat. Ya, selamat sore Tejar dan juga pemirsa BTV. Saat ini saya berada di depan kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jalan Raden Saleh, Senen, Jakarta Pusat. Tadi sore memang dari Partai Persatuan Pembangunan bersama rombongan mendatangi kantor Partai Kebangkitan Bangsa. Di antaranya PLT Ketua Umum Partai Kebangkitan Partai Persatuan Pembangunan, maksud kami Mardiono, yang didampingi oleh Wakil Ketua Umumnya Amir Uskara dan juga Hermalena. Sedangkan dari partai PKB sendiri, Muhaimin Iskandar didampingi oleh Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid dan juga Wakil Sekretaris Jenderal PKB Saiful Huda. Usai menyambut kedatangan dari rombongan Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya rombongan langsung memasuki ruang pertemuan begitu untuk membahas secara rinci untuk agenda politiknya dengan secara tertutup begitu. Demikian Tejar. Baik, Hidayat Azril, bisa juga disampaikan apa kemudian kira-kira yang jadi poin pembahasan selain tadi kan dibahas mengenai pilkada. Apakah ada detail mengenai pembahasan lainnya dalam pertemuan ini? Iya, baik Tejar. Usai melakukan pertemuan tadi juga memang sempat melakukan wawancara dengan para awak media begitu. Di dalam pembicaraannya Caimin sendiri membahas memang untuk terkait agenda politik soal Pilkada 2024 yang dimana mereka menyepakati dari kedua pihak ini untuk menjalin kerjasama dalam Pilkada yang akan
mereka usung dari calon mereka yang ada di daerah begitu. Demikian, Teja. Baik, terima kasih Data Azril atas informasi yang telah Anda sampaikan di Bersatu Kawal Pemilu. Selamat kembali bertugas, Hidayat. Ya, Mesa. Ya, misal satu persatu rival Prabowo Gibran kini merapat ke Koalisi Indonesia Maju. Pasca PKB dan Nasdem berlabuh ke Prabowo, kini peran oposisi tersisa hanya untuk PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. Belum memutuskan ya, tapi saya kira kalau lihat statement-statementnya Bu Mega rasanya iya. Di luar pemerintahan, kan kita tidak kenal oposisi. Mantan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memprediksi partainya akan mengambil peran di luar pemerintahan. Bagi Ganjar, PDI Perjuangan memiliki pengalaman sebagai partai di luar kabinet untuk penyeimbang berbagai program dan kebijakan pemerintah. Nah, itu saya kira yang penting, biar kemudian tidak semuanya sesuai grup-grup, semuanya ikut-ikut begitu, tapi ada juga yang bisa melakukan kontrol. Tidak hanya PDIP, peran oposisi juga berpeluang dimainkan Partai Keadilan Sejahtera. Sebagai satu-satunya partai di koalisi perubahan yang belum didatangi Prabowo, spekulasi bahwa PKS sebagai partai yang tidak diajak bergabung pun mencuat. Prabowo bahkan tidak hadir dalam acara halal bihalal yang digelar PKS hari Sabtu lalu. Dengan PKS yang mau gabung koalisi dengan pemerintahan Prabowo belum kita ini kan ranahnya musyawarah majelis syuro ya, jadi saya sangat menghormati, nanti itu akan diputuskan oleh majelis syuro atau badan pekerja majelis syuro. Yang konfirmasi dengan skenario tambahan dukungan dari Nasdem dan PKB, maka kekuatan Prabowo Gibran di parlemen menjadi 417 kursi. Angka tersebut sudah lebih dari cukup untuk menghadapi jumlah suara PDIP dan PKS di parlemen sebanyak 163 kursi. PDI Perjuangan berpengalaman 10 tahun di luar pemerintahan pada era Presiden SBY. Sementara PKS juga memiliki pengalaman di luar pemerintahan sepanjang kepemimpinan Presiden Jokowi. Lantas, apakah pemerintahan Prabowo Gibran lebih baik tanpa PDIP dan PKS? Tim Liputan BTV. Untuk mengulas skenario komposisi koalisi Prabowo Gibran, sudah bergabung sama kami ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, ada Adi Praitno, dan juga juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian, dan juga Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Mas Adi sudah bergabung? Oke, Mas Adi, mungkin kita melihat dulu dari perspektif Anda sebagai pengamat. Kita tahu bahwa hingga saat ini kan PKS dan PDIP yang masih belum menentukan arah geraknya. Begitu, apakah masuk atau ada di barisan oposisi. Tapi kan kalau kita lihat, kalau misalnya benar Nasdem dan juga PKB sudah bergabung, ini kan sudah cukup sekali kursinya untuk menguasai parlemen. Apakah nampaknya Prabowo Gibran ini masih tertarikkah kemudian untuk mengambil partai-partai lain di luar koalisi ini? Mas Adi? Mas Adi? Mas Adi, sudah bisa mendengar suara kami studio? Baik, nampaknya ada gangguan di audio. Kita masih menantikan. Oke, untuk bisa bergabung meskipun tadi visualnya sudah hadir. Oke, kita ke PKS dulu mungkin ya. Mas Pipin, kita tahu bersama bahwa PKS kan sebenarnya sudah menyatakan siap menggelar karpet merah kalau Prabowo mau main ke kantornya. Ini benar-benar menggambarkan ketertarikan atau hanya bersilaturahmi atau gimana sih? Ya, karpet merah itu adalah untuk semua undangan tamu VIP yang hadir pada halal bihalal dan milad PKS pada kemarin. Kami mengundang semua calon presiden termasuk Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo, dan juga semua ketua umum partai, ya termasuk Mas AHY. Kami undang juga Bang Herman Hairon,
Cuma beliau nggak bisa hadir karena sudah ada kegiatan di luar kota, dan juga Pak Surya Paloh alhamdulillah hadir, juga pimpinan partai termasuk PDIP juga kami hadir. Jadi memang karpet merah itu kami siapkan untuk para tamu-tamu VIP yang hadir pada milad PKS kemarin. Tapi PKS sendiri sudah menentukankah kemudian mau jadi oposisi atau mau gabung nih sekarang, atau nunggu rapat dulu? Sampai saat ini kami masih pada posisi oposisi di luar pemerintahan Pak Jokowi ya, dan itu kami tunjukkan insya Allah sesuai keputusan Musyawarah Majelis Syuro sampai Oktober 2024. Iya, itu kan kalau untuk pemerintahan Jokowi. Kalau untuk kedepannya gimana Mas Pipin? 24 sampai 2029 di era pemerintahan Pak Prabowo. Kami sampai saat ini belum memutuskan, dan itu domainnya Musyawarah Majelis Syuro. 99 anggota Majelis Syuro akan mempertimbangkan dan memutuskan apakah PKS berada di dalam atau di luar pemerintahan. Apa dasar pertimbangan kami? Ya, itu adalah maslahat dan madarat ke depan, apakah PKS lebih baik di dalam atau di luar pemerintahan. Kami pernah 10 tahun di era Pak SBY ya, bersama Dr. Herman Hairon mendukung pemerintahan Pak SBY selama 10 tahun, dan kami pastikan itu memberikan kontribusi terbaik untuk rakyat. Dan juga 10 tahun insya Allah saat ini di era pemerintahan Pak Jokowi kami berada di luar pemerintahan. Jadi apa pertimbangannya? Maslahat dan madaratnya untuk rakyat kira-kira lebih banyak di luar atau di dalam pemerintahan. Dan itu tentu berdasarkan masukan dari kader struktur PKS Indonesia. Dan kami memiliki mekanisme pengambilan kebijakan yang mapan, yaitu Musyawarah Majelis Syuro yang akan menentukan apakah PKS di luar atau pemerintahan. Kapan kira-kira ini Mas Pipin akan digelar rapat atau Musyawarah Majelis Syuro ini untuk menentukan gerak di sejak Oktober ke depan? Ya, sebetulnya kalau waktunya kan kalau sampai bulan Oktober tahun ini waktunya masih lama, tetapi tentu akan dipertimbangkan tergantung bagaimana mekanisme komunikasi politik. Sebagaimana di 2004 dan 2009 dulu di era Pak SBY, kami memutuskan berada di dalam atau di luar pemerintahan, tentu kami membangun komunikasi koalisi. Termasuk di era Pak Jokowi kemarin ketika kami 2014, 2019 pemilu selesai, kemudian kami juga membangun komunikasi dengan pemerintahan Jokowi dengan partai-partai pendukungnya, apakah kami berada di luar atau dalam pemerintahan. Jadi itulah pertimbangan kami belum memutuskan sampai saat ini karena akan melihat bagaimana hasil sidang Musyawarah Majelis Syuro nanti. Kami siap berada di luar maupun di dalam pemerintahan. Dan yang kedua, kami tidak akan mengemis-mengis kekuasaan. Yang paling penting adalah apa kontribusi terbaik bagi kami, dan hasil syuro itu yang akan diputuskan. Teman-teman biasa menanyakan, Kang, baiknya di dalam atau di luar pemerintahan? Kami kader PKS biasanya adalah sam'an wa ta'atan. Kami taat, kami dengar, syuro adalah keputusan yang terbaik. Berdasarkan apa? Masukan dari berbagai kalau misalnya pihak. kita melihat kan secara historis kan partai Anda itu mendukung Prabowo 2 kali sebelumnya. Artinya bahwa secara historis kan ada hubungan yang begitu dekatnya. Tapi apa kemudian yang menghentikan PKS untuk mau jadi oposisi atau mau jadi koalisi begitu? Kalau misalnya punya historis yang sangat dekat loh dulu. Betul, kalau hubungan dengan siapapun kami baik dan berkomunikasi. Ketika Pak Prabowo, kami awalnya berada di luar pemerintahan, kemudian Pak Prabowo dan Gerindra masuk kepada pemerintahan, kami tetap berkomunikasi. Ketika beliau masuk menjadi Menteri Pertahanan, kami silaturahim dan menyampaikan Pak Prabowo, kami menghormati pilihan Pak Prabowo untuk masuk kepada pemerintahan, tapi kami tetap berada di luar pemerintahan. Jadi meskipun kita berbeda pandangan, berbeda pilihan politik, berbeda pilihan kebijakan, tetap komunikasi itu tetap berjalan dengan baik. Ya. Jadi bagi kami ya, ini pembelajaran bagi masyarakat. Sekali lagi, apa pertimbangannya maslahat dan madarat? Kira-kira kebermanfaatan PKS itu lebih banyak di dalam atau di luar pemerintahan, itu akan dipertimbangkan oleh Musyawarah Majelis Syuro nanti. Baik. Oke, kita ke Partai Demokrat dulu. Mas Herman, kita kan tahu bahwa Partai Demokrat ini sudah berjuang lah ya untuk Prabowo Gibran sejak masa kampanye sampai kemudian menang. Nah, kalau Demokrat sendiri gimana memandang koalisi besar? Nampaknya kan ini saja sejauh ini sudah ada 2 partai yang diajak. Kalau Demokrat sendiri, welcome kah terhadap koalisi partai-partai yang baru masuk?
Pertama tentu dalam sistem model partai di Indonesia ini tidak mengenal koalisi permanen ya. Bisa hari ini tidak berkoalisi, nanti bisa berkoalisi. Artinya itu sangat tergantung kepada pemegang kewenangan. Pemegang kewenangan siapa? Dalam hal ini untuk saat ini, pemerintahan saat ini tentu Pak Jokowi yang memiliki kewenangan. Tapi nanti kalau sudah berganti presiden dan setelah dilantik Pak Prabowo, ya tentu masa ke depan ini menjadi kewenangannya Pak Prabowo. Oleh karenanya bagi Partai Demokrat, apakah PKS nanti mau bergabung atau tidak bergabung, itu sangat bergantung kepada kewenangan Pak Prabowo. Dan memang dalam persoalan koalisi kan nggak bisa kita meminta, nggak bisa untuk kita untuk bergabung. Tetapi ya tentu nanti sangat bergantung kepada pimpinan koalisi. Yang kebetulan saat ini pimpinan koalisinya adalah Pak Prabowo gitu ya. Bagi Demokrat tentu di dalam pemerintahan merasa lebih besar hal yang bisa dilakukan untuk rakyat. Kami memiliki ruang yang lebih leluasa untuk berkontribusi bagi rakyat. Oleh karenanya segala bentuk kewenangan ataupun jabatan yang diberikan dalam pemerintahan seperti yang dilakukan Mas AHY ketum kami saat ini, bekerja keras meskipun dalam beberapa bulan ke depan tentu akan terjadi perubahan pemerintahan. Baik. Tapi perlu diingat Pak bahwa Mas AHY juga menyinggung soal kesetiaan. Apakah ini menyiratkan juga kekhawatiran bahwa ketika kemudian partainya atau koalisinya terlalu gemuk, ini juga akan mengurangi begitu bagi-bagi kue yang ada di koalisi yang sudah berjuang sejak awal? Ya itu kan menjadi pertimbangan juga. Dan saya meyakini bahwa Pak Prabowo adalah orang yang memiliki komitmen dan punya penilaian tersendiri lah. Sehingga formula untuk bisa menetapkan berapa kursi kementerian dan lain sebagainya, kami juga menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Kami meyakini bahwa formulanya sudah ada lah. Artinya kalaupun ada kawan-kawan yang masuk memperkuat posisi politik dalam koalisi, apalagi ke depan kan tentu tantangannya semakin berat ya. Geopolitik internasional juga menjadi persoalan tersendiri. Mungkin saja nanti akan ada tekanan-tekanan bidang ekonomi di internasional yang juga mempengaruhi regional dan pada akhirnya juga sangat berpengaruh terhadap bangsa dan negara ini. Apalagi Pak Prabowo memiliki program-program yang menurut saya ini sangat baik untuk bangsa dan negara, untuk seluruh rakyat Indonesia yang harus disukseskan. Sehingga juga membutuhkan koalisi yang kuat, membutuhkan dukungan parlemen yang memadai, dan ini ya hanya bisa dibangun melalui sebuah koalisi yang tentu lebih besar dan bukan berarti besar nanti akan semakin berat. Menurut saya tidak. Dalam perpolitikan nasional kita justru semakin besar, semakin kuat baik dalam koalisi maupun di parlemen, ini semakin mendorong percepatan dan agresivitas untuk menuju suksesnya program-program yang nanti akan diusung oleh Pak Prabowo. Baik. Oke, kita langsung tanyakan ke Mas Adi Pray. Mas Adi udah bergabung nggak bersama kami ya? Sudah bisa mendengar suara kami ya Mas ya? Siap Mas, terang. Oke, Mas Adi, ini kan kita tahu bahwa secara parlemen bahwa dengan bergabungnya Nasdem dan Demokrat kalau disahkan sudah sangat lebih dari 50%, artinya bahwa sudah mencapai kira-kira 64%-an. Artinya apakah kemudian peran PKS dan PDIP untuk di koalisi ini masih sedemikian pentingnya kah untuk kabinet Prabowo Gibran? Ya saya kira antara penting dan tidak penting. Kalau bicara tentang kuantitas tentu tidak terlampau signifikan. Karena gabungan PDIP dan PKS ini kalau dihitung rata-rata secara umum di kisaran angka sekitar 29-30% ya. Jadi kalau kuat-kuatan politik di parlemen khususnya, saya kira memang tidak terlampau signifikan. Tapi oposisi itu kan tidak harus melulu soal angka, tidak harus melulu kuat tidak kuat di parlemen. Yang paling penting secara substansi memang juga harus kuat sehingga publik dan logika-logika elit itu bisa diterima secara umum. Jadi ini yang saya kira memang dua hal yang harus diperhatikan secara umum. Tapi Mas, kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, sejauh ini memang keputusan-keputusan strategis politik di parlemen ini bukan lagi soal kualitas, bukan lagi soal substansi, tapi seberapa kuat dia mengonsolidasi dukungan politik di parlemen. Misalnya kita dalam beberapa waktu yang lalu menyaksikan secara langsung tentang revisi
Undang-Undang KPK, menyaksikan secara langsung misalnya tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kan banyak sebenarnya partai-partai yang di luar kubunya Jokowi itu protes, memberikan perlawanan dan resistensi yang cukup luar biasa. Tapi at the end of the day-nya, tapi karena mereka itu kalah jumlah, kalah kekuatan politik, sehingga undang-undang itu disahkan secara umum. Oleh karena itu, dalam teorinya sebenarnya koalisi itu ada 3. Koalisi jumbo atau yang disebut dengan koalisi gemoy, yang kedua itu adalah koalisi sedang, yang ketiga adalah koalisi minimalis. Kalau membaca kekuatan politik parlemen hari ini, kekuatan politiknya Prabowo dan Gibran ini kan di kisaran angka 43%. Sebenarnya ada yang menyarankan koalisi dalam sistem presidensialisme multipartai itu cukup minimalis. Jadi nggak perlu partai banyak, cukup satu partai yang penting menggenapi ambang batas atau cukup menggenapi 50% plus sekian. Oleh karena itu sebenarnya kalau mau jujur, demi kebutuhan parlemen, Prabowo dan Gibran cukup mengajak satu partai politik yang lain dan sisanya itu tidak diajak. Ada juga yang disebut dengan koalisi sedang. Jadi kekuatan politik parlemen itu nggak cukup 50% plus sekian, karena partai-partai pendukungnya itu tidak dijamin iman politiknya akan tegak lurus sepanjang 5 tahun ke depan. Karena seringkali partai-partai politik sekalipun berkoalisi, dalam prakteknya mereka suka beda jalan, beda persepsi, dan beda pandangan politik. Dulu di zaman SBY, saya kira PKS dan Golkar adalah partai politik yang seringkali berbeda dengan Demokrat dan berbeda Tidak menjamin ya, tidak menjamin. Maka perlu tambahan koalisi sedang ataupun koalisi gemuk. Jadi ini yang saya kira sangat tergantung bagaimana kebutuhan Prabowo Subianto. Tapi kalau saya dari dulu sebenarnya, kalaupun toh terpaksa ingin mengajak partai lain di luar yang kalah, di luar yang maksud saya, mengajaknya jangan terlampau banyak, cukup minimalis atau sedang. Karena kalau koalisi jumbo ini mengkhawatirkan akan membunuh kelompok-kelompok oposisi yang ada di parlemen. Dalam praktiknya, oposisi yang sedikit itu menjadi kabar buruk bagi matinya check and balances di DPR. Kita tahu bahwa PKS dan juga PDIP ini sangat vokal di eranya ketika menjadi oposisi. PDIP demikian vokal, PKS juga demikian vokal. Apakah ini juga dikhawatirkan oleh artinya Prabowo Gibran dalam kemudian menjaminlah agenda-agenda mereka di DPR? Kalau soal vokal tidak vokal saya kira tidak terlampau penting ya, karena saya kira kubu pemerintah juga menyiapkan argumen-argumen sebagai antitesa, sebagai pembanding argumen-argumen dari kelompok-kelompok oposisi. Sebut saja misalnya bisa dari PDIP ataupun dari PKS atau siapa saja yang berasal dari kekuasaan politik. Tapi memang kecenderungan politik kita dari dulu ya, sejak zaman SBY sampai hari ini memang tidak mau ada potensi kegaduhan, Mas. Jadi sekecil apapun usulan-usulan dari pemerintah, apapun itu program politiknya, jangan sampai ada yang protes, jangan sampai ada yang tidak setuju, apalagi melakukan penolakan dari parlemen, karena itu kontraproduktif, buang-buang energi dan bisa menghambat bagaimana visi misi dan program itu bisa dijalankan. Tapi kalau lihat dari karakteristiknya, 2014 itu. Iya, kalau lihat dari karakteristiknya, apakah kemudian Prabowo ini akan mengajak PKS dan juga PDIP? Karena kita tahu bahwa dua partai ini saja yang belum ketemu nih. Apakah ini soal waktu saja atau memang disisakan begitu? Ya udah nggak ikut juga nggak apa-apa gitu. Ya kalau membaca kecenderungan secara umum dari statement politik Prabowo Subianto itu kan ingin merangkul semua pihak, ingin merangkul semua kalangan. Sekalipun kalangan itu adalah mereka yang berseberangan secara diametral di Pilpres. Tapi kan kita tidak pernah tahu yang dimaksud dengan merangkul itu akan mengajak koalisi ataupun tidak. Tapi kalau melihat chemistry politiknya per hari ini, rasa-rasanya Prabowo itu seakan-akan sudah cukup dekat dengan Nasdem dan dekat dengan PKB. Makanya kemarin ketika diundang dalam halal bihalal PKS, publik akan menafsirkan ini sebagai bentuk penolakan halus sebenarnya dari kubu Prabowo yang tidak ingin membuka komunikasi politik. Atau jangan-jangan memang Prabowo sedang mencari waktu yang baik bagaimana bisa bertemu dengan PKS. Karena pada saat yang bersamaan Gelora sekalipun tidak lolos ke parlemen, partai sempalannya PKS ini kan sejak awal sudah melakukan protes dan resistensi. Mereka menolak secara keras bergabungnya PKS dengan Prabowo Subianto. Ini tentu akan mempersulit posisi Prabowo. Tapi at the end of the day-nya apakah PKS ataupun diajak nanti ataupun tidak diajak nanti dalam koalisi Prabowo dan Gibran, tentu yang bisa menentukan segala-galanya hanyalah Prabowo Subianto. Mau Gelora protes, mau partai-partai pengungsinya protes. Kalau Prabowo sudah berkehendak, saya kira PKS pun kalau mau diajak oleh Prabowo, rasa-rasanya akan mungkin akan menjadi koalisi bersama.
Baik, oke, kita langsung tanyakan ke Mas Pipin. Mas Pipin gimana nih kalau misalnya tadi dikatakan ada resistensi dari dalam koalisi yang saat ini, kalau PKS ini menanggapinya gimana? Apakah itu akan menghentikan atau sedikit ngerem maju mundurnya begitu untuk menjalin komunikasi dengan pihak Prabowo? Ya, kami menghormati ya semua pilihan kebijakan, saran, masukan dari semua pihak. Tetapi koalisi itu sebagaimana orang mau menikah antara suami dan istri kan harus ada kecocokan kedua belah pihak, harus ada pembicaraan, harus ada komunikasi politik, dan komunikasi politik itu harus dijalankan. Jadi meskipun kita mau di dalam atau di luar pemerintahan, jadi kita tahu sama-sama ke depan masih ada waktu, tidak perlu terburu-buru ya. Jadi kemarin diundang karena memang semuanya diundang. Jadi baik Pak Prabowo, Pak Anies, Mas Ganjar, tidak hanya Pak Prabowo, Mas Ganjar kan juga tidak hadir gitu ya. Jadi dan itu adalah acara kami dan tidak bisa kami janjian nunggu Bapak A, Bapak B untuk hadir menyesuaikan waktunya, karena acara itu memang tetap harus berjalan. Jadi bagi kami sekali lagi kami memahami ya konstelasi politik yang saat ini ada yang pro, ada yang kontra, itu wajar, kita negara demokratis, tapi sekali lagi kami akan mengambil keputusan setelah ada komunikasi politik yang fair, yang setara, yang sejajar, yang kita laksanakan, dan kemudian musyawarah majelis syuro yang kami yakini ya, musyawarah majelis syuro ini tidak terkait dengan preferensi pribadi-pribadi, tetapi memang syuro mempertimbangkan mana yang maslahatnya lebih banyak untuk kepentingan rakyat dan bangsa ini ya, untuk masa depan Indonesia. Suasana kebatinan sendiri di PKS gimana sih? Karena kita tahu bahwa kan pengusung 01 Anies Baswedan Mohaimin kan dua-duanya sudah oke nih pindah ke Gibran. Artinya bahwa apakah ada perasaan ketinggalankah? Dan juga kita tahu bahwa PKS kan sudah 10 tahun loh jadi oposisi. Jadi oposisi Indonesia kan kita berat sekali. Menjadi oposisi dan pendukung pemerintah sama-sama terhormat, tinggal kita mana maslahat dan madaratnya yang paling banyak. Kondisi kebatinannya masih ada yang pro dan kontra di dalam, misalnya ada kader, ada struktur yang memang menyuarakan lebih baik tetap di luar pemerintahan, atau yang kedua adalah termasuk saya di dalamnya lebih cenderung di luar pemerintahan, tapi ada juga yang ingin di dalam pemerintahan. Tetapi lagi-lagi bagi kami kader PKS, para pengurus PKS, struktur kader PKS se-Indonesia, kami sam'an wa ta'atan. Kami sudah memberikan masukan, tinggal nanti pimpinan yang akan memutuskan di mana posisi PKS ke depan. Baik, oke. Bang Mas Herman, kalau kita tahu bahwa secara historis begitulah ya, Anda pernah bergabung di koalisi 01, kemudian pisah jalan. Apakah kemudian dengan adanya Nasdem, PKB di sana, Demokrat sendiri bagaimana sih suasana kebatinannya nih? Apakah welcome karena memang ya udahlah karena ini keputusan Prabowo, atau memang ada resistensi situ? Saya kira di luar maupun di dalam pemerintahan itu kan dicirikan oleh apakah partai politik tersebut ada di pemerintahan atau tidak. Sebenarnya kan kalau realitas kita lihat politik dalam negeri kita, bahwa hampir seluruh partai-partai baik yang ada dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan sebetulnya bekerja sama baik, karena seluruh sendi-sendi berbangsa dan bernegara ini kan tidak terlepas dari keputusan-keputusan politik di parlemen. Anggaran sangat dipengaruhi oleh keputusan di parlemen. Kemudian legislasi juga, seluruh peraturan perundangan sebagai dasar dari berjalannya pemerintah juga tidak pernah terlepas dari parlemen. Bahkan pengawasan kita juga melekat sampai tingkat RDPU gitu ya. Artinya sampai pada tingkat teknis juga semua terlibat di gedung parlemen. Oleh karenanya sebetulnya kalau melihat oposisi atau bukan oposisi di Indonesia hanya dicirikan oleh apakah berada di pemerintahan atau tidak di pemerintahan. Karena esensinya semua terlibat di dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, tentu ya kami kembali bahwa siapapun yang nanti partai-partai itu dikehendaki oleh Pak Prabowo, karena kami sudah mendeklarasikan pimpinan koalisi itu adalah Pak Prabowo, maka apapun keputusan Pak Prabowo untuk persoalan koalisi, untuk persoalan formula kementerian dan lain sebagainya,
tentu dikembalikan kepada pemegang hak Tapi kalau prerogatif keinginannya yaitu sendiri, Pak Prabowo Subianto. keinginannya dari Demokrat gimana? PKS punya histori yang agak kurang baik, PDIP juga kalau kita lihat juga kurang baik. Kalau Demokrat sendiri pengennya gimana? PKS PDIP udah jadi oposisi aja gimana? Atau nggak apa-apa banget gitu? Kami kan tidak bisa mengatur persoalan itu ya. Artinya ketika Pak Prabowo berkehendak untuk apapun ya kami serahkanlah pada beliau. Kami percaya dan mengikuti apa yang menjadi domain dan hak prerogatifnya beliau. Baik, singkat saja nih, Mas Adi, kita kembali lagi. Kalau kita tahu bahwa dinamika yang terjadi di dalam situ ada histori yang tadi katakan bahwa pecah kongsi antara Nasdem dan juga Demokrat setidaknya. Kalau misalnya PDI masuk, misalnya PKS masuk begitu, dinamika yang terjadi dalam koalisi ini akan seperti apa? Artinya bahwa akankah kemudian terjadi konflik internal di dalam koalisi ini? Ya, secara alamiah memang memasukkan pihak-pihak yang kalah untuk bergabung dengan kubu pemenang itu memang selalu menimbulkan riak-riak kecil bahkan resistensi ya. Jadi ketika ada gelora sebenarnya protes bergabung dengan Prabowo itu kan sebagai bentuk penolakan yang saya kira cukup terbuka, di mana memang kubu nomor 2 salah satu pengusungnya sekalipun nggak lolos ke parlemen nggak happy. Partai yang selama ini dinilai punya ideologi yang berbeda, kepentingan politik yang berbeda, mungkin konflik personal dengan PKS kawan-kawan gelora itu sehingga mereka melakukan penolakan. Dan pernyataan AHY misalnya ketika warning soal koalisi itu bukan soal gemuk, bukan soal besar tidak besar, tapi soal efektivitas dan mereka itu tidak meninggalkan di kemudian hari adalah sebagai salah satu warning. Jangan sampai bahwa pihak-pihak yang selama ini kalah bergabung dalam koalisi yang menang itu justru akan merusak disharmonisasi dan mereka justru akan menjadi benalu dalam konsolidasi politik di 5 tahun yang akan datang. Karena kalau membaca rata-rata secara umum, saya kira memang itu adalah sebagai salah satu bentuk penolakan secara harus. Kalau bisa memang koalisinya, kalaupun toh ingin mengajak pihak yang kalah nggak terlampau banyak. Karena ini tentu akan menimbulkan resistensi yang akan muncul dari dalam. Menyamakan dan menyatukan semua partai politik dalam satu koalisi besar, bagi saya ini nggak rumit, Mas. Per hari ini saya kira memang psikologi politik PKS dengan kawan-kawan Demokrat misalnya, saya kira masih gundah gulana. Kawan-kawan Demokrat dengan Nasdem misalnya, termasuk PKB itu saya kira memang belum sepenuhnya clear. Dan itu saya kira manusiawi dalam politik. Oleh karena itu memang koalisi sekalipun ingin kerjasama dan gotong royong harus hati-hati. Jangan sampai justru koalisi gemuk itu justru akan merusak suasana kebatinan soliditas yang ada di partai pengusung utama Prabowo Subianto. Dan ini khawatir akan justru memunculkan resistensi dan kelompok oposisi yang justru muncul dari dalam. Oke, kita masih nantikan bagaimana gerak kedua partai ini ke depannya ya. Apakah gabung atau memilih di luar pemerintahan. Terima kasih Mas Adi, Mas Herman dan juga Mas Pipin telah gabung bersama kami di Bersatu Pemilu. Selamat sore Bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.